Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, mari adik-adik kita belajar di pembelajaran ini bagaimana penggunaan energi alternatif ini apakah bisa merusak lingkungan atau tidak. Nah, bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena untuk minyak bumi sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Langsung menyalakan televisinya di pagi hari nih keluarganya Edo. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, bacaan ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis, apalagi energi yang dari fosil, contohnya minyak bumi. Lalu energi listrik juga seperti itu. Mari adik-adik kita belajar untuk hemat energi seperti yang dicontohkan Edo dan Lani tadi. Biasanya Edo tuh menyalakan TV sepanjang hari, gak ada penontonnya ya tetap dinyalakan. Tapi di situ Edo sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi. Lani juga begitu. Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai motor ya. Motor itu membutuhkan
bensin. Bensin itu salah satu minyak bumi. Nah, dekat rumah saja harus menggunakan motor. Itu ibunya Lani. Lalu di situ Lani sadar, dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Coba kalian adik-adik belajar untuk hemat energi. Berdasarkan teks di atas tadi, kita mau menganalisis pertanyaan berikut ini. Mengapa kita perlu menghemat energi adik-adik? Ya supaya energi di sekitar kita juga tidak mudah habis. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ayo, tindakan apa? Ya tadi ya, mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat sudah penuh atau tidak dipakai ya. Lalu hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika bepergian di jarak yang dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, itu tadi apa adik-adik, yang tindakan apa yang menunjukkan belum menghemat energi? Ya tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari, menyalakan lampu di siang hari, tidak mematikan air saat tidak dipakai. Nah, itu tadi contoh tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi adik-adik? Ya, hal baiknya kita harus menghemat energi. Lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak.